Ini kesaksian nomor 4. Nomor 4 adalah tunjukkan kesalahan Alkitab tentang penulisan yang diganti di dalam Alkitab. Yang dikorban itu Ishak, sebenarnya itu Ismail. Pembuktiannya bisa saya ungkap sedikit ya. Di dalam kitab Kejadian dikatakan, judulnya adalah Iman Abraham diuji. Kopnya itu. Siapa yang punya Alkitab di rumah ya? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Mu'alaf juga ibu, masya Allah. Tapi sudah berapa tahun? Oh iya, sudah mukalaf. Saya sebentar lagi mau melepaskan mu'alaf saya, karena mu'alaf itu tidak boleh disandang terus-terusan. Mu'alaf itu kan artinya muslim baru. Masa sudah 20 tahun kita masih bilang muslim baru? Enggak ya. Tapi mantan Kristen iya. Ya, betul. Mantan Katolik. Saya mantan Protestan. Mantan-mantan kita. Ya, jadi yang keempat tadi itu tentang Ismail. Kenapa sampai bisa terbukti bahwa itu sebenarnya harus Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ishak alaihissalam. Terbukti adalah ketika kita membaca, makanya saya seringkali mengajak para pendeta membaca urut ke belakang, ke pasal sebelumnya. Ketika Abraham, yang seperti dalam Alkitab ya sebagai Ibrahim ya, Abraham itu ketika melahirkan Nabi Ishak itu usia berapa? Ketika melahirkan Nabi Ismail usia berapa? Ketika dipertemukan pada ayat ini, nanti satu waktu kita akan menjelaskan khusus tentang siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail, itu boleh, kita akan kupas tuntas habis. Ternyata di dalam Alkitab ketika dirunut sejarahnya, terdapatlah bahwa ada satu ayat membuktikan bahwa anak yang dikorbankan ini harusnya seorang pemuda yang usianya 16 tahun atau 17 tahun. Tidak mungkin seorang anak yang usia 3 tahun. Kenapa? Pembuktian satu ayat. Karena di dalam Alkitab ini ada tertulis bahwa dan saat itulah Abraham memanggulkan kayu bakar di atas pundak putranya. Apakah, kan Allah kasih kita akal untuk berpikir ya. Bukan yang iman yang hanya asal terima ya. Kalau di doktrin gereja, asal terima saja. Karena apa yang disampaikan pendeta harus diyakini. Apa yang disampaikan pastor harus diyakini. Bahkan umat Katolik lebih parah lagi. Umatnya tidak pernah buka Alkitab. Jadi apa yang pastor bacakan sudah itu terima saja. Kalau kita ini harus lengkap dengan dalil, dan setelah disampaikan harus ada tanya jawab. Nah itu ya, ibu paham banget gitu. Jadi ada satu ayat itu yang merujuk bahwa tidak mungkin anak umur 3 tahun bisa memikul kayu bakar. Dan bukti yang kedua adalah sebaik-baik tupai melompat pasti juga jatuh. Sebaik-baik kebenaran yang ditutupi akan terbuka juga. Maka di saat ayat terakhir, ketika selesai upacara pengorbanan itu, yang akhirnya katanya diganti domba, kalau di Alkitab tuh diganti domba. Lalu pulanglah Abraham bersama putranya, ya, pulang ke Beersheba. Beersheba itu tempatnya siapa? Tempatnya Hajar dan Ismail. Sementara kalau Ishak dan ibunya Sarah di Kanaan. Maka terungkaplah kebohongan itu. Kenapa kalau memang Ishak yang dikorbankan? Pertanyaan lagi, kalau ibunya di Kanaan, kenapa dia harus pulang ke Beersheba? Detik itu juga saya katakan bahwa saya berani untuk syahadat. Saya insaf, saya tahu itu salah, saya harus hijrah ke Islam. Dan yang kelima, yang harus kita buktikan terakhir adalah bahwa betul ada nubuatan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Alkitab. Walaupun, makanya kenapa Alkitab ini ya tidak ada bahasa aslinya. Perjanjian ini terdiri dari Alkitab ini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau Katolik ada perbedaan, perjanjian lama, apokrifa, dan perjanjian baru. Dan dalam Alkitab ini perjanjian lama, perjanjian baru, ya, Yesus mengungkapkan berkali-kali
ya, tentang kedatangan Nabi Muhammad, tapi itu selalu dikatakan dengan roh penghibur. Orang yang selalu membawa sukacita. Dan itulah namanya Ahmad. Kalau ditekan bahasa, kalau bukan ditekan, diklik bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani, kan Yesus bukan dari Yunani ya. Kalau perjanjian baru ini terjemahkan dalam bahasa Yunani, kalau perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Tapi kalau diklik kata sukacita atau roh penghibur, itu pasti Ahmad dari bahasa aslinya. Nah, tapi sayangnya Alkitab ini sudah terlalu banyak diutak-atik. Saya sendiri di Lembaga Alkitab Indonesia, ini kan ada Lembaga Alkitab Indonesia, selalu ada logo Lembaga Alkitab Indonesia, satu-satunya lembaga di Indonesia yang bisa menerjemahkan, menerbitkan dan mengedarkan Alkitab se-Indonesia. Dan Alkitab ini selalu direvisi. Dan kalau direvisi berarti ada penambahan, ada pengurangan, ada pergantian bahkan. Contohnya babi diharamkan, kemudian di terjemahan baru babi hutan. Jadi ada pengecualian, babi piara boleh dimakan. Nah, itu yang sebenarnya harus menjadi poin penting bagi kita umat Islam, bekal untuk kita bagaimana dakwah kepada orang Kristen, karena mereka tersesat. Kita tidak usah membenci mereka. Saya insya Allah berusaha untuk kita tidak boleh membenci mereka, tapi justru kita harus kasihan sama mereka dan menyatakan bahwa mereka ini sedang tersesat. Makanya kita perlu ilmu. Ilmu inilah yang akan kita membantu untuk dakwah kepada orang-orang kafir atau orang-orang Kristen itu. Termasuk saya sendiri, punya keluarga, masih banyak yang Kristen. Baru saya sendiri yang hijrah ke Islam. Ya, baik, kita lanjutkan dulu. Itu tadi 5 taring, 5 poin penting di mana kita mematahkan doktrin Kristen tadi. Insya Allah sudah ada yang mencatat ya 5 poin tadi. Dan poin terakhir yang kita membuktikan sama-sama dalam majelis ilmu ini adalah kebenaran tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Alkitab.